Kalau kita bicara soal catatan fosil, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Kemungkinan besar, evolusi selama jutaan tahun kan? Tapi bagaimana kalau ternyata ada cara lain untuk membaca bukti yang sama? Mari kita bedah sebuah perspektif alternatif. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kalau dinosaurus dan manusia memang ada di bumi, kenapa ya fosil mereka seolah-olah nggak pernah ditemukan di satu tempat yang sama? Nah, hari ini kita akan mengupas sebuah argumen yang mencoba menjawab teka-teki besar ini. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita akan lihat dulu teka-teki utamanya. Lalu, kita akan bandingkan dua model yang bersaing untuk menjelaskannya, dan kita akan selami bukti-bukti yang diajukan, mulai dari geologi sampai catatan sejarah kuno. Oke, mari kita langsung masuk. Inti dari perdebatan ini sebenarnya berawal dari satu pertanyaan yang sangat mendasar tentang catatan fosil itu sendiri. Jadi, begini inti masalahnya. Kita punya satu set bukti fisik yang sama, yaitu catatan fosil. Tapi, ada dua cara yang sangat-sangat berbeda untuk membacanya. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana kedua interpretasi ini dibingkai sebagai dua model yang benar-benar berbeda untuk menjelaskan bukti yang sama. Oke, jadi hipotesis utamanya ini disebut model urutan penguburan. Gampangnya begini, urutan fosil yang kita lihat di lapisan batuan itu bukan karena waktu, bukan karena evolusi jutaan tahun, melainkan karena urutan terkuburnya berbagai makhluk hidup selama satu peristiwa bencana global. Untuk bisa mendukung model ini, langkah pertama yang diambil argumen ini adalah menantang gagasan dasarnya dulu, yaitu ide bahwa lapisan batuan itu mewakili waktu jutaan, bahkan ratusan juta tahun. Salah satu contoh utamanya adalah formasi seperti Kaibab Upwarp di Grand Canyon. Coba bayangkan, di sana ada lapisan-lapisan batuan yang katanya berumur jutaan tahun, tapi terlipat dengan rapi tanpa retak. Argumennya, hal semacam itu cuma mungkin terjadi kalau semua lapisan itu masih lunak dan basah saat terlipat, yang berarti semua diendapkan dalam waktu yang sangat cepat. Untuk memperkuat klaim ini, beberapa bukti geologis spesifik lainnya diajukan. Misalnya, fosil polistrata. Ini seperti batang pohon yang berdiri tegak menembus beberapa lapisan batuan sekaligus, yang dianggap sebagai bukti pengendapan yang super cepat. Ada juga argumen tentang kurangnya erosi besar-besaran di antara lapisan-lapisan itu, yang seharusnya ada dong ya kalau jeda waktunya jutaan tahun. Nah, kalau kita terima ide bahwa lapisan batuan terbentuk dengan cepat, ini kan membuka kemungkinan lain. Argumen selanjutnya yang diajukan adalah bukti yang menunjukkan bahwa manusia dan dinosaurus sebenarnya hidup di waktu yang bersamaan. Bukti yang diajukan di sini mencakup tiga hal utama. Pertama, catatan sejarah dari berbagai budaya tentang makhluk yang disebut naga, yang deskripsinya kok mirip sekali dengan dinosaurus. Kedua, penemuan tulang dinosaurus yang belum sepenuhnya menjadi fosil, beberapa bahkan dilaporkan masih memiliki sisa sel darah merah. Dan terakhir, ada catatan Alkitab tentang makhluk bernama Behemoth. Semua ini dipakai untuk menantang ide adanya jeda waktu 65 juta tahun. Lantas, kalau bukti-bukti seperti ini memang ada, kenapa sering diabaikan? Nah, kutipan dari Sir Fred Hoyle ini diajukan untuk menunjukkan bagaimana sebuah paradigma ilmiah yang dominan bisa jadi tanpa sadar menghalangi pertimbangan bukti yang dianggap tidak pada tempatnya. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan inti dari seluruh argumen ini. Bagaimana mungkin satu peristiwa banjir global bisa menciptakan catatan fosil yang begitu rapi dan teratur seperti yang kita lihat hari ini? Tentu saja, ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Kalau memang manusia dan dinosaurus hidup bersama, kenapa fosil mereka terkubur secara terpisah? Model ini harus bisa menjawab tantangan ini. Penjelasannya adalah adanya sebuah mekanisme pemilahan. Begini kira-kira urutannya. Pertama, makhluk-makhluk laut yang hidup di dasar adalah yang pertama kali terkubur oleh air yang naik. Selanjutnya, makhluk darat terkubur sesuai dengan ekosistem dan habitatnya. Nah, hewan yang lebih cerdas dan bisa bergerak cepat, seperti mamalia besar dan tentunya manusia, akan lari ke tempat yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka menjadi korban paling akhir dan terkubur di lapisan paling atas, kalaupun mereka sempat terkubur. Untuk memberi gambaran seberapa langka fosil manusia dalam skenario ini, ada sebuah perhitungan yang diajukan. Coba bayangkan, jika populasi manusia sebelum banjir ada sekitar 10 juta orang dan jasad mereka tersebar merata di seluruh batuan fosil dunia, secara statistik kita mungkin harus menggali 70 juta meter kubik batuan hanya untuk menemukan satu fosil manusia.
Faktor lain yang juga disorot adalah kekuatan pemilahan dari air itu sendiri. Banjir dengan skala global, menurut argumen ini, punya kekuatan hidrodinamik yang luar biasa untuk memilah material secara alami. Mirip seperti bagaimana kita bisa menemukan endapan serbuk sari yang masif dan terpisah dalam lapisan-lapisan batu bara. Dan akhirnya, argumen ini ditutup dengan menghubungkan model geologis yang telah kita bahas tadi dengan sebuah poin teologis. Penjelasan ini akhirnya merujuk pada sebuah ayat dari Kitab Kejadian yang menyatakan adanya niat untuk memusnahkan atau menghapuskan manusia dari muka bumi. Argumen ini pun ditutup dengan sebuah pertanyaan yang sangat provokatif. Mungkinkah kelangkaan fosil manusia dari zaman sebelum banjir itu sendiri justru merupakan bagian dari penggenapan penghakiman tersebut? Nah, dengan begitu, kita telah selesai menguraikan sebuah perspektif alternatif tentang catatan fosil.